Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lafia Zahra Sabila dengan NIM 14014211169. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar IPA dengan materi kalor dan suhu. Adapun dosen pengampu dari konsep dasar IPA yaitu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Sebelum mengenal suhu dan kalor lebih dalam, kita ketahui dulu pengertian dari suhu dan kalor. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Yang selanjutnya yaitu kita akan membedakan antara suhu dan kalor. Yang pertama adalah panas atau kalor. Panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah suatu besaran. Selanjutnya yang kedua, kalor atau panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Yang ketiga, satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Selanjutnya yang keempat, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Sebagai contoh, kita bisa melihat pada gambar tersebut. Perbedaan apa sih yang dapat kita ambil dari kedua gambar tersebut? Ya, benar sekali. Panci A lebih besar daripada panci B. Selain itu, jumlah air yang ada di dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di panci B. Lalu ketika kedua air di dalam panci tersebut dididihkan, maka air mana sih yang akan lebih lama waktu untuk mendidihkannya? Benar sekali, air pada panci A akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat mendidih. Hal itu dikarenakan air pada panci A berisi lebih banyak daripada air pada panci B. Lalu apa sih hubungan antara jumlah energi panas yang dibutuhkan pada air dan suhu yang dibutuhkan pada air tersebut? Jadi kesimpulannya adalah semakin banyak jumlah air yang akan dididihkan, maka dari itu energi panas yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan tersebut adalah setiap kegiatan yang berbeda pasti akan membutuhkan energi yang berbeda-beda juga. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi kalor. Yang pertama yaitu menaikkan atau menurunkan suhu zat. Nah teman-teman, ketika suatu zat melepaskan kalor atau kalornya berkurang, maka suhu pada zat tersebut akan turun atau bisa disebut dengan didinginkan. Selanjutnya atau kebalikannya, ketika suatu zat menerima kalor atau kalor itu bertambah, maka zat tersebut akan naik suhunya atau disebut dengan dipanaskan. Selanjutnya fungsi kalor yang kedua yaitu ada mengubah wujud zat ketika mencapai suhu tertentu. Adapun perubahan wujud zat ini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat dari padat ke cair. Contohnya seperti ketika kita meletakkan es batu di bawah sinar matahari, maka es batu tersebut akan berubah wujud menjadi air. Selanjutnya yang kedua yaitu ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat dari cair menuju padat. Contohnya ketika kita meletakkan air di dalam lemari es atau di freezer, maka air tersebut akan berubah wujud menjadi es batu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contohnya adalah ketika minyak kayu putih yang ada di dalam botol dibiarkan terbuka, maka volume dari minyak kayu putih tersebut lama-kelamaan akan semakin sedikit. Hal itu dikarenakan terjadinya penguapan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Adapun contoh dari peristiwa mengembun adalah ketika pada pagi hari rumput akan menjadi basah padahal pada malam hari tidak terjadi hujan. Selanjutnya perubahan zat yang kelima yaitu ada menyublim. Menyublim adalah
perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya ketika kita meletakkan kapur barus di dalam lemari, maka lama-kelamaan kapur barus tersebut akan semakin mengecil. Selanjutnya yang keenam yaitu ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan 这 wujud 次 zat 我真 dari 的睡着了。gas menjadi padat. Contohnya adalah ketika eh, suhu dingin di dalam lemari es lama kelamaan akan berubah menjadi bunga es. Selanjutnya yaitu kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas. Contohnya yang pertama yaitu menanak nasi. Alat yang digunakan untuk menanak nasi ada dua, yaitu panci dan kompor, dan alat penanak nasi elektrik seperti Magicop. Adapun sumber energi panas yang digunakan pada panci dan kompor adalah api dari kompor. Sedangkan sumber energi panas yang digunakan dari alat penanak nasi elektrik yaitu listrik. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu memperbaiki alat elektronik. Contoh alatnya yaitu solder listrik dan solder uap. Sumber energi pada solder listrik dan solder uap adalah listrik. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu menyetrika baju. Alat yang digunakan ada setrika listrik dan setrika arang. Setrika listrik menggunakan sumber energi listrik dan setrika arang menggunakan sumber energi api. Selanjutnya yang keempat yaitu ada memasak air. Adapun alat yang digunakan adalah panci dan kompor. Selain itu juga ada kettle listrik. Sumber energi dari panci dan kompor adalah api dari kompor tersebut, sedangkan pada kettle listrik sumber energinya adalah listrik. Selanjutnya yaitu ada perubahan akibat suhu. Yang pertama, pemuaian panas. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan yang kedua yaitu ada penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu. Yang pertama yaitu bingkai jendela yang dibuat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Hal itu dibutuhkan untuk ruang muai. Selanjutnya yang kedua yaitu udara di dalam ban dapat memuai dikarenakan panas. Selanjutnya yaitu kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak patah saat memuai. Selanjutnya yang keempat, pemuaian juga akan terjadi pada gelas ketika diisi oleh air hangat atau air panas. Selanjutnya yang kelima, pada rel kereta api pemasangannya sedikit bercelah. Hal ini bertujuan untuk ruang muai. Selanjutnya yang keenam yaitu pada termometer. Cairan dalam termometer akan memuai ketika mendapatkan panas atau suhu dari tubuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.